Selanjutnya materi kita adalah deret geometri. Deret geometri ini sama saja kita seperti deret aritmatika adalah menjumlahkan suku-suku dari barisan geometri. Contohnya misalnya kalau barisan geometrinya adalah 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya, maka deretnya geometrinya adalah sama saja dengan apa? 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 ditambah 32 dan seterusnya ya. Kemudian kalau kita perhatikan kita contoh, misalnya contoh di sini. Tentukan jumlah suku-suku dari deret geometri berikut. Tanya A. Misalnya 2 ditambah min 6 ditambah 18 ditambah min 54 ditambah 162. Yang B 2 seperempat ya, seperempat ditambah seperdua ditambah 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8. Yang pertama ya, 2 ditambah min 6 ditambah 18 ditambah min 54 ditambah 162. Kalau kita hitung ini tutup dengan ini, nilainya adalah 122 ya. 122 ya. Nah, yang B seperempat ditambah setengah ditambah 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 itu sama saja dengan 8 tambah 4 12 12 tambah 2 tambah 1 15 ya. Bulatnya seperempat tambah seperdua atau seperempat tambah 2/4 adalah 3/4. Jadi itu jumlahnya ya. Seperti itu. Itu kalau kita hitung dengan tidak menggunakan rumus. Nah, gimana kalau kita mencoba mencari rumusnya ya? Kita cari rumusnya. Kalau kita di dalam geometri memang nggak bisa di ujung ini dengan ujung, beda ya, karena ini perkalian. Beda dengan aritmatika, bisa kita buat ya. Cuman kita akal-akali, misalnya Sn, itu kalau kita ingat suku pertama Sn itu adalah jumlah ya. Suku pertama adalah A, suku kedua AR, suku ketiga AR pangkat 2, suku keempat AR pangkat 3, dan suku ke N-nya adalah apa? AR pangkat N kurang 1. Kalau SN-nya juga kita bisa tulis kayak gini. A tambah AR tambah AR pangkat 2 ditambah AR pangkat 3 ditambah titik-titik ditambah AR pangkat N kurang 1. Nah, coba perhatikan ya. Kita perhatikan. Kalau kita kurangkan ini habis ya. Ini kan 0. Nah, satu-satunya cara kita kalikan dengan R di sini. Oke ya, kita kalikan R di sini. Maka ini jadi AR. Jadi AR kali R berarti 2 pangkatnya. Ini jadi 3. Ini jadi 4 ya. Karena kita kalikan R, bertambah 1 pangkatnya R-nya. Jadi ini otomatis AR-nya mulanya N dikurang 1, ini hilang. N habis ya. Kita coret ini ya. Nah, kita coret sisanya itu. Kalau kita kurangkan berarti SN dikurang RSN ya. Coba lihat. Ini kan bisa dikurang, habis ya. Ini dengan ini habis, 3 dengan 3 habis, dan seterusnya. Berarti sisanya ini nanti habis juga oleh angka sebelum AR N kurang 1 ya. Di sebelah sini pasti AR N kurang 1-nya di sebelah sini ya. Nah, jadi kalau ini habis ya. Oke, habis. Berarti sisanya yang ini dengan yang ini. Artinya apa? A dikurang AR pangkat N. Kita faktorkan yang ini.
Sn-nya kita faktorkan, berarti ini 1 kurang R. Kemudian yang ini kita faktorkan yang A-nya, 1 min R pangkat N. Ya udah. Kalau demikian jumlahnya itu sama saja dengan apa? A 1 min R pangkat N bagi 1 min R. Jadi ini rumusnya ya. Nah, ketemu kita jumlahnya. Nah, jumlah ini kalau kita biasanya ini untuk R-nya yang kurang dari 1 ya. Kalau R-nya lebih dari 1, kalau R-nya lebih 1 ini kan negatif, bawahnya juga negatif. Sebenarnya nggak jadi masalah, cuman kita lebih senang melihat angka yang positif ya. Berarti ini kita balik. R pangkat N min 1, ini R min 1. Nah, itu tidak merubah hasil ya. Mau dibalik mau tidak nggak jadi masalah. Jadi tadi contoh pertama tadi berapa? 2 plus min 6 tambah 18 tambah min 54 tambah 162. Tadi hasilnya adalah 122. Nah, kita coba dengan rumus ya. Kita coba dengan rumus. Berarti R-nya berapa di sini? Min 3. A-nya adalah 2. Jadi kita coba Sn-nya. S berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5. S5 ya. Sn rumusnya adalah A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. A-nya adalah 2. 1 kurang R-nya adalah min 3 pangkat berapa? Pangkat 5 per 1 dikurang min 3. Oke ya, kalau kita hitung 2, 3 pangkat min 5 itu ada berapa? Berarti negatif ya. Adalah 200 negatif 2 dikali 1 dikurang min 243. Dibagi, ini 1 min jadi 4 ya. Hasilnya kalau kita hitung, ini berarti 2 kali 2 dikali positif ini. 1, 2 berarti 244 per 4. 244 sama ya, 122 dengan ini. Iya. Sama hasilnya ya. 122. Oke. Di dalam deret geometri itu ada istilah dengan deret geometri tak hingga. Hingga. Misalnya gini, 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/8 ditambah 1/16 ditambah 1/32 ditambah 1/64 dan seterusnya. Semakin besar penyebutnya, maka nilainya itu akan mendekati apa? Mendekati 0. Yang bergerak itu penyebutnya semakin besar, maka pembaginya itu semakin besar, maka ini akan mendekati 0. Nah, ini yang bisa dijumlahkan. Cirinya deret tak hingga ini adalah untuk rasio yang kurang dari antara 0 dengan R ya, plus minus ya, setengah 1 ya. A itu 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Andaikan R-nya itu tak hingga, R-nya tak hingga, pangkat tak hingga, karena ini pecahan, maka R itu akan mendekati 0 ya. Sehingga S tak hingganya itu A kali 1 kurang 0 dibagi 1 kurang R. Sehingga hasilnya adalah A, 1 kurang 0 kan 1, berarti 1 min R. Jadi S tak hingga sendiri adalah A dibagi 1 kurang R. Ini rumusnya ya, per 2 ditambah 1/4 ditambah 1/8 dan seterusnya tadi. A-nya adalah setengah. R-nya itu adalah 1/4 bagi setengah, itu sama saja dengan setengah ya. Rasionya setengah, karena setengah kali setengah, 1/4 kali setengah dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau kita hitung jumlah, kalau ditambah sampai tak hingga, S tak hingga berarti apa? A 1 min R. A-nya adalah setengah dikurang 1 dikurang setengah. Setengah dibagi setengah kurang 1 kurang setengah adalah setengahnya. Jadi nilainya adalah 1. Kalau kita jumlahkan
1/2 ditambah 1/4, 1/8, ditambah 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 dan seterusnya, maka jumlahnya setelah kita hitung adalah nilainya adalah 1. Jadi kalau kita hitung secara manual mungkin kita habis waktu kita ya. Ada penggunaan deretan hingga. Nah, coba kita lihat. Misalnya nyatakan desimal berulang di bawah ini. Desimal berulang dengan bentuk pecahan. Di SMP kita sudah mempelajari bagaimana mengubah bentuk desimal berulang ke dalam bentuk pecahan. Ya, nyatakan desimal berulang dengan bentuk pecahan. Misalnya yang A-nya 0,77777 ya, dan seterusnya ujungnya. Berarti yang B-nya misalnya 0,23232323 dan seterusnya ya. Nah, sebenarnya kalau kita nyatakan sebenarnya apa? 0,77777777 itu bisa saya tulis kayak gini, 0,7 ditambah 0,07 ditambah 0,007 tambah 0,0007 dan seterusnya. Ini kalau kita jumlahkan 0,77 0,7 0,07 0,007 dan 0 ini akhirnya apa? 0,7777 ya. Nah, kalau deret ini sebenarnya deret hingga karena ini ujungnya pasti sangat kecil, bahkan mendekati 0 ya. Kalau kita lihat rasionya berapa ini? Rasionya adalah dari 0,7 menjadi 0,07 itu rasionya adalah 1/10 atau kita tulis 0,1 boleh ya. Nah, A-nya adalah 0,7. Maka berdasarkan cara menghitung berarti ini apa? Jumlah dari bilangan desimal berulang ini adalah 0,07 itu sendiri adalah sebenarnya dari yang mana? A1 min R. A-nya adalah 0,7. 1 dikurang R-nya adalah 0,1 atau 0,7 dibagi 0,9 atau 7/9. Jadi bentuk 0,777 itu dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan adalah 7/9. Yang B 0,23 dan seterusnya ya. Nah, sebenarnya 0,23 berulangnya di mana? Di 23 ya. 0,23 tambah 0 0 0 ya. Tempat 23-nya berarti 23. Di belakangnya lagi tambah 0 0 sudah 2 ya. Tambah 0-nya 2 lagi. 23 dan seterusnya ya. Nah, kalau kita perhatikan rasio A-nya adalah 0,23. Rasionya berapa ini? Karena ini dari 0,23 atau 23/100, ini berubah jadi 23 menjadi 23/10.000, berarti rasionya adalah 1/100. Nolnya bergeser 2 ya. Berarti bertambah 2 di belakang koma. Berarti ini nilainya sama saja dengan 0,01 ya. Maka S tak hingganya di sini saya tulis ya adalah A/1 kurang R. A-nya siapa? A-nya adalah 0,23. 1 dikurang R-nya adalah 0,01. Sama dengan 0,23 dibagi ini 0,99 ya, 0,99. Kalau kita garisnya hilang ya, berarti sisanya 23/99. Karena 23 ini adalah bilangan prima, jadi nggak bisa disederhanakan lagi. Jadi hasilnya ini ya. Nah, oke. Gampang ya. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu contoh-contoh soal yang berkaitan dengan deret geometri dan deret geometri tak hingga dalam bentuk yang lebih kompleks. Nah, perhatikan ya, soal nomor 13 ini, tentukan N jika 3 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3 dan seterusnya ditambah sampai 3N sama dengan 120. Berarti kita menentukan sukunya ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, kalau kita tentukan sukunya yang nomor 13, saya tulis di sini ya.
13-nya di sini, gampang ya. Kelihatan ya? Berarti di situ dikatakan apa? 3 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3 ditambah titik-titik sampai 3 pangkat N itu adalah 120. Nah, bisa saja kita menjumlahkan ini 3 tambah 9 tambah 27 tambah sekian-sekian sampai akhirnya 120. Paling gampang seperti itu ya. Tapi kalau kita coba pakai rumus, A-nya di sini berapa? 3 ya. R-nya adalah ini 3, ini 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 9. 9 bagi 3 adalah 3 ya. Rasionya 3 juga. Maka SN itu rumusnya apa tadi? A kali, ini bukan barisan tak hingga ya, R pangkat N dikurang 1 dibagi R kurang 1. Berarti nilainya berapa? 120. A nya adalah 3, R nya 3, 3 pangkat N kurang 1, 3 dikurang 1 sama dengan 120. Ini 3 pangkat N kurang 1 per 2 ya, sama dengan 120. Berarti ini 3 kali 3 pangkat N dikurang 1, ini 240 bagi 3. Dibagi 3 ya, 240 bagi 3 hasilnya adalah 80. Berarti 3 pangkat N pindah ruas, angka satunya ke sebelah jadi 81. Nah 81 sebenarnya apa? 3 pangkat 4 ya. Nah berarti N-nya adalah 4, ketemu. N-nya 4. Lalu yang ini yang A. Yang B ya 2 katanya, ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 sampai di titik, berarti 2 pangkat N ya, itu sama dengan 254. Sama dengan soal yang A. Yang A nya adalah 2, R nya di sini 2 pangkat 2 adalah 4, 4 bagi 2 rasionya juga 2. Maka S berapa tadi? SN nya, A nya kita tahu 2 ya, dikali 2 pangkat N dikurang 1 dibagi 2 dikurang 1 ya, rumusnya 2 kurang 1 itu sama dengan 254. Ini 2 kurang 1 kan 1, berarti 2 kali 2 pangkat N min 1 sama dengan 254 dibagi 2, 2N min 1 sama dengan dibagi 2, hasilnya adalah 127 ya, 127. Berarti 2 pangkat N sama dengan 128. 2 pangkat N 128 itu sebenarnya apa? 2 pangkat 7. Jadi N-nya adalah 7. Oke. Berarti ini N-nya di sini adalah 4, N yang di sini adalah 7 ya. Oke. Nah, sekarang nomor 14. Diketahui deret geometri 5 tambah 10 tambah 20 dan seterusnya. Itulah jumlah suku ke-5 sampai suku ke-9. Kita boleh pakai rumus, boleh pakai, ini cukup nggak terlalu banyak ya, karena sampai 9. Kalau kita pakai angka, langsung dijajarkan, berarti 5 tambah 10 tambah 20 kalikan 2, 40 kali 80 kali 2, 160 kali 2, 320 kali 2, 400 kali 2 ya, tunggu dulu, 640 ya, ditambah 2 lagi kali 2 lagi adalah 1280. Nah perhatikan ini suku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dimintanya jumlah suku ke-5 sampai suku 9. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, berarti dari sini. Berarti kalau kita jumlahkan 80 ditambah 160 tambah 320 itu sama saja apa? 2000, ini 60 dengan yang ini hasilnya adalah 800, 80 dengan 320 hasilnya 400, 600 tambah 800 adalah 1200, 1200 tambah 1280 adalah 2480. Gampang ya. Jadi yang dijumlahkan adalah dari deret ini. Oke. Atau kalau kalian pakai rumus, carikan S berapa? Jumlahnya S9. Nanti dikurang dengan S berapa? 1, 2, 3, 4. S4. Hitung sendiri ya, kita hitung ya.
S9-nya berapa? S9 boleh dicari. Di sini S9 itu sama saja dengan S9 ya. Kita hitung tadi berarti ini rasionya 2 ya. Berarti 5, 2 pangkat 9 kurang 1 per 2 kurang 1. Kalau 2 pangkat 9 itu berarti berapa? 2 pangkat 9 itu nilainya 512 dikurang 1 itu nilainya 511 dikalikan 5 itu nilainya adalah 2555. Ya, oke ya. Kalau S4 berarti 5 2 pangkat 4 kurang 1 per 2 kali 1. Kita hitung. Berarti 2 pangkat 4 16 kurang 1 15. 15 kali 5 itu nilainya adalah 75. 75 bagi 1 75 ya. Kita kurangkan. Berarti 255 dikurang 75 itu nilainya adalah 2480. Sama. Kita perhatikan yang nomor 17 ya. Dalam suatu deret geometri, jumlah dua suku pertama adalah 25 dan suku ketiganya adalah, nah suku pertama, jumlah dua suku pertama apa? A ditambah AR itu nilainya adalah 25. Kemudian suku yang ketiga apa? Suku ketiga apa? AR pangkat 2 itu adalah 80. Kalau kita bagikan ini, kalau kita sederhanakan ya, AR kuadrat dibagi A ditambah AR itu sama dengan 80 dibagi 25. Kita faktorkan ya. Yang ini A 1 ditambah R ya. Sama dengan 80 per 25. Kalau kita sederhanakan ini dicoret. Ini sisanya adalah R kuadrat per 1 ditambah R. Nah 80 per 25 kalau disederhanakan itu jadinya 16 dibagi 5 ya. Bagi 5 16. 25 bagi 5 adalah 5 ya. Kalikan silang berarti 5R kuadrat itu sama dengan 16 ditambah 16R. Jadi kita pindahkan ke ruas ya. Ini sama dikurang ya. 5R kuadrat dikurang 16R dikurang 16 itu sama dengan 0. Nah, kita naik ke atas. Kalau kita faktorkan ini ya, sebenarnya apa? 5R ini jelas ini 5R ya. Di depannya R. Berarti dikurang, kalau 16 berarti kurang 4 ya. 4. Yang mana positifnya? Ini min 16 berarti ini yang positif ya. Oke. Nah, berarti 5R tambah 4 sama dengan 0. 5R sama dengan min 4. Berarti R-nya adalah min 4 per 5. Berarti yang sebelahnya R min 4 sama dengan 0. Atau ya R-nya adalah 4. Jadi ada dua rasionya. Rasionya adalah R min 4 per 5. Rasio yang kedua adalah 4. Nah yang ditanya apa di soal ini? Tentukan suku pertama dan rasio. Nah kuadrat sama dengan adalah 80 tadi katanya. Berarti A kali min 4 per 5 dikuadratkan sama dengan 80. Berarti ini A kali 16 per 25 itu sama dengan 80. Kita kalikan berarti A-nya itu sama saja dengan 80 dikali 25 per 16. Nilainya adalah 125. Ini ya untuk misalnya. Berarti yang kedua R-nya 4. R-nya 4. Berarti kita ini R-nya yang 5 per 4 ya. Min 4 per 5. Nah, R 4-nya berarti AR kuadrat sama dengan 80. A 4 kuadrat sama dengan 80. Berarti A-nya itu sama saja dengan apa? 80 dibagi 16. Kalau 80 dibagi 16 itu nilainya 5 ya. Jadi ketemu ya. R satunya adalah min 4 per 5. Berarti A-nya adalah 125. Yang pertama ya. Yang kedua, R2-nya berarti A1-nya ya. R2-nya adalah 4, maka A2-nya adalah 5. Jadi ini ya. Ini adalah suku pertama dan rasio dari deret geometri. Berarti ada dua ya. N suku pertama suatu deret geometri adalah 15,5. Jika suku pertama dan suku kedua deret itu masing-masing ada 8 dan 4. Ya gampang ya ini kalau ada dua cara ya. Bisa saja kita menjumlahkan apa? Suku pertamanya adalah 8.
Suku keduanya adalah 4. Suku ketiga berapa? Pasti 2. Suku keempat adalah 1. Suku kelima adalah setengah. Karena rasionya di sini dari 4 ke 4, dari 8 ke 4 adalah rasionya adalah setengah. Nah, kalau kita jumlahkan ini berapa? 4 tambah 8, 2, 14, 15. 15 setengah ya. Ternyata apa? N-nya. N-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Langsung gitu ya. Tapi kalau kita mau pakai rumus, SN kan SN itu sama dengan berapa? 8 1 min R pangkat N per 1 kurang R. Karena A-nya berapa di sini? A-nya 4, R-nya adalah setengah. Maka ini ditulis 8, maaf ya, 8 ini setengah, berarti 8 1 dikurang setengah pangkat N 1 dikurang setengah. Itu sama dengan 15 setengah. Kalau kita hitung, berarti ini 15 setengah itu 3 itu ya. Kalikan ini jadi setengah, 1 kurang setengah itu setengah, 8 bagi setengah itu 16. 1 min setengah pangkat N itu sama dengan kalau dibikin pecahan ini 31 per 2. Maka 1 min setengah pangkat N itu adalah 31 per 2 dibagi 16, 31 per 32 ya. Nah, min setengah pangkat N adalah 31 per 32 dikurang 1. 1 itu saya tulis 32 per 32. Sehingga min setengah pangkat N itu sama dengan 1/32. Min 1/32. Berarti kalau saya taruh ke situ, setengah N itu sama dengan 1/32. Atau setengah pangkat N sama dengan 1/2 pangkat 5. Berarti N-nya adalah 5. Ketemu ya? Oke ya, nomor 18A. 18B saya taruh di sini. Sama aja soalnya ya. 18B. N suku pertama suatu deret geometri adalah 93. Jika suku pertama kedua deret itu adalah 3 dan 6, berarti suku pertamanya 3, suku keduanya 6, otomatis ini kali 2 ya. Rasionya 2 kali 2 lagi 12 kali 2 lagi 24 kali 2 lagi 48. Karena ini 93 kita berhenti saja ya di situ 48. Kalau kita hitung ini nilainya 3 dan seterusnya ini 93 ya. Berarti N-nya berapa? N-nya sama saja dengan 5 ya. 5 juga ya. 1 2 3 4 5 atau pakai rumus silahkan. Berarti A-nya berapa di sini? A-nya 3. R-nya sama dengan 2. Maka ini N-nya adalah 3 2 pangkat N dikurang 1 per 2 kurang 1 sama dengan 93. Berarti 3 2 N min 1 sama dengan 93 kali 1 ya 93 ya. Ini sama saja 2N min 1 sama dengan bagi 3. Sisanya adalah 31. Kalau 2 pangkat N sama dengan 32. 2N sama dengan 2 pangkat 5. N-nya adalah 5. Oke. Ketemu ya. Suku pertama suatu deret geometri adalah 2/5 dan jumlah deret sampai tak hingganya adalah 3/2. Tentukan rasionya. Ya, gampang ya. Nomor 3A ya, saya tulis di sini ya. 3A itu suku pertama adalah 2/3. A-nya adalah 2/5, maaf ya. Jumlahnya S tak hingganya adalah 3/5. Rumus deret tak hingga apa? S tak hingga sama dengan A per 1 kurang R. Ditanya R-nya ya, berarti ini 2/5. 1 dikurang R itu adalah 3/5. Berarti kalau kita kalikan silang, ini 3 dikurang 3R, 2/5 kali 5 adalah 2. Min 3R sama dengan min 1 ya, 3 kurang 2, 1. Berarti N adalah 1/3. Ketemu sudah. Yang B, suku pertama suatu deret geometri adalah 2. A-nya adalah 2.
Jumlah deret sampai tak hingga adalah S tak hingganya adalah 4. Sama ya, S tak hingganya itu adalah A dibagi 1 dikurang R itu sama dengan 4. A-nya adalah 2, saya tulis 2 ya di sini langsung. Berarti ini 4 dikurang 4R kali silang ya, sama dengan 2. Min 4R sama dengan min 2R-nya adalah setengah. Ketemu ya, setengah. Sepertiga. Yang C. Yang C. Yang C soalnya 13C soalnya rasio suatu deret geometri, rasionya diketahui, R-nya adalah min 2/3. Min 2/3 ya. Kemudian jumlahnya sampai tak hingganya adalah min 12. Berarti S tak hingganya adalah min 12 ya, betul ya. Maka ini adalah S tak hingga itu sama dengan A 1 kurang R. Ditanya R ya, ini min 12. A-nya adalah nggak tahu, belum diketahui. 1 dikurang 2/3 sama dengan min 12. A ini min 2/3, maaf ya. Artinya 3/3 ditambah 2/3 adalah 5/3. Itu sama dengan min 12. Berarti A itu sama saja kalikan min 12 dikali 5/3. Hasilnya adalah min 20. 3 suku, ini ya. 3 suku pertama suatu barisan geometri adalah X tambah 26, X tambah 2, X min 6. Ingat, geometri itu rasionya sama ya. Berarti X plus 2 dibagi suku pertamanya X plus 26, itu nilainya sama saja dengan suku ketiga X min 6 dibagi X plus 2. Kalau kita kalikan silang, ini kali silang, ini ke sini ya. X plus 2 dikalikan X plus 2, pasti X plus 2 adalah X kuadrat plus 4X ditambah 4. Kemudian X plus 26 dikalikan, ini dikalikan X min 6, berarti X kuadrat 6 dikurang 26, berarti 26 dikurang 6 adalah plus 20. X 26 kali min 6 itu adalah min 156. Ini habis ya, sama 4 dikurang min 20 adalah min 16X. Min 156 dikurang 4 pindah ruas ya, jadi min 160. Berarti X-nya adalah plus 10. Temu ya, X-nya berarti 10. Nah, ditanya rasionya, gampang aja. Rasionya apa? Yang B. Ini yang A, yang B. X plus 2 berarti 10 ditambah 2 dibagi X plus 26. Ambil yang ini, X plus 26 berarti 10 ditambah 26. Berarti 12/36. Ini sama saja dengan 1/3. Ketemu ya, 1/3. Nah, jumlah sampai tak hingga. A-nya kita tanya tadi. A-nya berarti C. A-nya itu adalah berapa? Suku pertama adalah X tambah 26 ya. Berarti 10 tambah 26 itu sama dengan 36. R-nya adalah sudah ketemu 1/3. Maka S tak hingganya adalah 36 dibagi 1 dikurang 1/3. 36 dibagi 2/3 atau 36 dikali 3/2. 36 bagi 18 kali 3 adalah 54. Jadi jumlah tak hingganya adalah 54. Oke ya? Sudah ya? Lihat ya. Nyatakan setiap bilangan pecahan ini nyatakan setiap pecahan desimal ke pecahan biasa ya. Oke ya. Nah, 0,77 tadi sudah kita beri contoh ya. Kemudian 0,33 nomor 16 ya. 0,33 itu kalau 0,77 sudah kita jawab, ini sudah. Yang ini sudah ya. Tinggal yang B dan C. Berarti 0,3 tambah 0,03 tambah 0,003 dan seterusnya. Berarti A-nya adalah 0,3, R-nya adalah rasionya adalah 1/10 atau 0,1. Maka S tak hingganya
adalah apa? 0,3 dibagi 1 dikurang 0,1. Berarti 0,3, 1 dikurang 0,1 kan 0,9. Berarti 3/9 atau 1/3. Gampang ya. 0,27, 27, 27, dan seterusnya. Ini sama saja apa? 0,27. Berulangnya di mana? Di 27 ya. Berarti 0,0027 tambah 0,4 lagi nolnya di depan. 27 dan seterusnya. Kalau demikian, A-nya adalah 27, R-nya ini bertambah 100 berarti 1/100 atau 0,01. Maka S tak hingganya itu sama saja dengan 27 dibagi 1 dikurang 0,01. Sama dengan 27 dibagi 0, oh ya maaf 0,27 ya, maaf ya, ini 0,27 dibagi 99 sama saja dengan 27/99. Kalau kita sederhanakan bagi 9, 3/11 ya. Diketemu ya. Jadi bentuk pecahannya yang ini tadi berapa tadi? Sudah tahu ya, ini yang ini hasilnya adalah sepertiga. Yang ini hasilnya adalah 3/11. Sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas setinggi 72 cm. Setiap sampai tanah, bola itu memantul kembali ke atas tinggi 3/4. Nah, coba kita lihat ya, kita bayangkan ini misalnya bola. Kita lemparkan ke atas tinggi berapa? 72 cm. Bolanya akhirnya naik ke sini ya. Dia akan jatuh berapa? 72. Kemudian sampai tanah, dia mantul. Dia mantul lagi. Saya taruh di sini ya. Mantul lagi ke sebelah sini. Sebenarnya mantulnya di sini juga ya, cuman saya perlihatkan mantulnya berarti 72 kali 3/4 itu nilainya adalah 54 ya. 54. Berarti naiknya 54. Ini 54 pasti turunnya apa? 54. Naik lagi 81/2 ya. Turun lagi 81/2 dan seterusnya ya. Dan seterusnya sampai jatuh ke tanah ya. Esta hingga naik. Yang pertama adalah dari 72 ditambah 54 ditambah 81/2 dan seterusnya dan berakhir di 0. Kemudian deret yang kedua adalah deret turun. Yang ini naik itu anggap mantulnya ya, naik juga ya, turun sama 72 karena dia naiknya 72 pasti jatuhnya 72. 54 ditambah 81/2 ditambah titik-titik. Kalau ternyata ada dua deret tak hingga, baik turun maupun naik yang angkanya sama. Jadi sama saja kita kalikan 2. Jadi panjang lintasan seluruhnya adalah berarti 2 kali esta hingga ya, atau 2A per 1 dikurang R. A-nya adalah 72 ya. A-nya adalah 72 ya. 2 kali 72 dibagi 1 dikurang 3/4 ya. Nah, kalau kita hitung 2 kali 72 itu adalah 144 dibagi 1 kurang 3/4 adalah 1/4, sama saja apa? 144 dikali 4 ya. Berarti 576 ya cm. Soal yang nomor 18, sebuah ayunan di sebuah rumah digunakan untuk menidurkan bayi. Dengan sekali ayun, panjang lintasan yang pertama adalah 120, lintasan berikutnya adalah 8/9 dari lintasan semula. Hati-hati ya ini ya. Kalau kita perhatikan ini ayunannya. Nah, kita ayunkan, berarti misalnya ini ya. Saat sekali ayun ya. Sekali ayun maksudnya gini. Kita arahkan dorong, dia ke sana akan balik lagi. Tanpa dorongan kedua, maka ini akan mendekati tengah ya. Ini juga akan yang keduanya seperti itu. Bukan 2 kali ya. Kalau kita hitung ini 120 bukan seperti itu maksudnya. Waktu kita dorong, maka ini enggak sama lintasannya adalah 120 ya. Lintasan kelilingnya itu adalah dari
berangkat, kemudian kembali lagi, itu 120 cm. Oke ya. Jangan berpikir di 120 kali 2 ya, bukan seperti itu. Karena ayunan itu begitu didorong, dia akan kembali dengan jarak yang berbeda ya. Bukan jarak yang sama, seperti kalau dilempar ke atas, berarti turunnya ke bawah, misalnya dilempar 72 cm, maka turun juga 72 cm. Kalau dia naik 54, berarti turunnya 54. Tapi kalau ayunan, dia melintas ke arah 120 cm itu berarti kalau dia kembali, dia tidak sampai 120. Jadi yang dimaksud di sini soal ini adalah 120 setelah dia kembali. Dan ini akan seperti ini ya. Seperti ini pertama. Kemudian yang kedua akan mendekati. Yang ketiga akan saling mendekati. Dan akhirnya akan berhenti di tengah. Nah, oke ya, seperti itu. Jadi, lintasan pertama adalah 120. Kemudian lintasan kedua berapa? Dibagi kali 8 bagi 9 adalah 320 per 3 ya. Lintasan ketiga pasti berkurang lagi 2560 per 27 dan seterusnya. Jadi panjang lintasan seluruhnya adalah S tahingganya adalah A 1 min R. A-nya adalah 120 cm. Dibagi 1 dikurang R-nya adalah 8 per 9. Itu 120 dibagi 8 per 9 itu kita 9 per 9 kurang 8 per 9 adalah 1 per 9. Itu sama saja 120 dikali 9 per 1. Atau 1080 cm ya. 10,8 ya meter. Jadi itu panjang lintasan ayunan ya. Oke. Demikian soal kita yang berhubungan dengan deret tak hingga.